Bagaimanakah gold pada hari ini, rekan trader? Kita akan kupas dan kita akan tuntaskan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurice di acara Kupas Tuntas Gold. Yes, pada hari ini. Sampai main ketok-ketok ini ya rekan trader ya. Oke, rekan trader semuanya. Kita akan melanjutkan permasalahan gold pada hari ini. Intinya gold ini selalu punya masalah, jadi tugas saya adalah untuk menuntaskannya. Ya. Setelah kemarin jatuh bangun, aku memandangmu. Oh, itu kayak lagu dangdut ya. Jatuh bangun gold rekan trader sebelum informasi yang dikeluarkan The Fed. Ya, angka tenaga kerja, angka pengangguran kalau nggak salah. Angka pengangguran melambung tinggi, setelah itu dia dibanting sebanting-bantingnya. Gold turun lagi. Ya. Saya barusan juga saya udah bilang bahwa kenapa seperti kayak gitu. Logikanya simple, rekan trader. Sebelum ini banyak sekali pejabat-pejabat The Fed udah bilang bahwa kemungkinan besar akan hawkish. Artinya kalau hawkish kan akan membuat dolar Amerika kan naik. Kalau dolar Amerika naik, artinya kan emas pasti akan turun. Nah, setelah keluar informasi angka pengangguran, artinya membuat kepanikan. Karena di saat keluar informasi angka pengangguran, dolar Amerika malahan turun. Karena kan angka pengangguran kan bertambah, artinya dolar Amerika kan akan mengalami pelemahan. Nah, di saat inilah bumi goncang-ganjing. Pasar gonjang-ganjing, rekan trader. Ya, tendensi pasar di mana dengan adanya hal tersebut membuat banyak orang pasar berestimasi bahwa kenaikan tingkat suku bunga akan dinaikkan oleh The Fed pada pertemuan yang akan datang, ya, dengan esensi bahwa akan terjadi hawkish. Nah, sehingga membuat investor dan lain-lain dan teman-teman mengadakan aksi penjualan dengan maksud supaya mereka menjual di saat harga yang paling tertinggi sekarang, daripada nanti harganya jatuh baru mereka jual. Rugi bandar mereka. Nah, oleh karena itu, rekan trader, itulah yang menjadi alasan kenapa gold jatuh pada hari kemarin. Dan saya sekali lagi saya mau bilang bahwa nanti pada hari Selasa, ya sabar, saya buka dulu lah di websitenya ya. Saya buka dulu. Nah, saya ulang sekali lagi dan saya ulang-ulang lagi. Hari Selasa nanti rekan trader di kalender ekonomi bulan tanggal berapa nih hari Selasa? Tanggal 14 ini nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, 14 Februari akan diumumkan nilai inflasi pada Amerika. Nah, oleh karena itu hari Senin kita akan lihat bahwa hari Senin ini bumi gonjang-ganjing juga nih. Wait and see pergerakannya. Ya. Wait and see. Tidak tertutup kemungkinan nanti ini bisa membuat gold semakin menurun juga. Ada kemungkinan, selalu ada kemungkinan ya. Jadi saya kembali lagi saya bilang bahwa rekan trader harus benar-benar amati setiap pergerakan yang terjadi. Dan kalau rekan trader lihat, ini saya langsung main open aja ya buat rekan trader ya. Kalau rekan trader lihat mana tuh plafonku. Nah, analisa mingguan saya, rekan trader lihat. Ini kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Senin di sini ya. Ini ya. Tanggal 6 ya, tanggal 6 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tanggal 6 rekan trader lihat bagaimana saya memprediksikan bahwa kemungkinan besar gold ini pada minggu ini masih punya kemampuan untuk mengalami pelemahan. Masih bisa rekan trader. Dan kalau rekan trader lihat kemungkinan besar memang analisa saya oke. Dan saya sudah memprediksikan dia akan mencoba turun sampai di 1852. Ya, saya memprediksikan itu dan hari ini memang dia udah turun sampai 1852. Dia sudah menembus level yang saya perkirakan. Nih level. Ini buat analisa mingguan ya. Dari tanggal 6 sampai tanggal 10. Nah, jadi secara garis besar apa yang saya analisakan itu artinya kan good. Guten Morgen, selamat pagi. Artinya apa yang saya analisakan itu artinya oke, tepat sasaran.
Benar rekan trader semuanya? Kan? Dan kalau rekan trader lihat secara teknikal mingguan pun juga tidak tertutup kemungkinan dia ini masih bisa turun lagi rekan trader. Masih. Makanya saya bilang dia coba dulu di 1852, kalau enggak dia akan coba lagi. Dan dia akan turun lagi sampai di 1832. Dia akan turun lagi rekan trader. Ya, ini asumsi saya. Jadi jangan percaya juga asumsi saya rekan trader, bisa aja tidak. Tapi bisa aja oke, tapi hampir sebagian besar saya prediksi oke semua. Ya masih dalam taraf oke lah ya. Nah, mari kita lihat hari ini. Hari ini sesuai prediksi yang telah saya bilang bahwa dia ini gold, dia akan sampai di jalur 1868. Tapi saya bilang kan dia kalaupun naik yang paling tertinggi pun juga, dia paling tertinggi menurut analisa saya itu di 1873 daerah sini rekan trader. Saya gambar dulu deh. Gitu. Nah. Nih. Ini dia. Nah, saya pakai warna kuning aja deh. Oke, saya pakai warna kuning. Nah. Hati-hati rekan trader. Makanya saya bilang kan di situ. Tapi rekan trader, kalaupun sekarang dia sedang mengalami pelemahan, apalagi kalau rekan trader lihat nih, ini mari kita secara teknikal ya. Ini dia kan sedikit lagi akan sampai di sini. Dan kalau rekan trader lihat juga itu kan di RSI ya. Ini kita ala-ala anak-anak binary option, ala-ala. Kalau anak-anak binary option kalau bicara teknikal hebat-hebat mereka. Nah, terus juga ada perselingkuhan di sini, titik perselingkuhan. Artinya kemungkinan untuk dia turun ini masih besar rekan trader. Minimal. Saya tarik dulu ke samping belum ya? Oh, samping jauh kali itu. Oke, wah masih sekitar sini lah, udahlah bisa. Oke, minimal kalau saya lihat dia akan turun itu paling maksimal itu dia akan turun sampai di level sini. Nah ini titik maksimal kalau dia terjadi penurunan rekan trader. Ini titik yang paling maksimal ya. Ini titik yang kenapa dia nggak bisa ini ya. Nah, titik yang paling maksimal dia akan turun daerah sini rekan trader. Nah ini dia. Ini titik yang paling maksimal rekan trader ya. Di 1853. Jadi saya berasumsi skenario pertama dia akan turun sampai di level sini. Skenario pertama ya. Skenario pertama sekarang dia di sini, dia akan di mana pula ini? Oke. Skenario pertama dia akan turun sampai di level sini. Ini skenario pertama ya. Saya tulis dulu lah. Skenario kita sekarang main skenario kita. Skenario pertama. Nah, menurut skenario saya, dia akan turun minimal sampai di 1853. Dia akan coba di situ dulu. Tapi saya bisa bilang kalau dia udah sampai di situ dia akan balik arah. Tapi kalau tidak, minimal dia akan mencoba bermain-main di sekitaran sini nih. Dia akan bermain-main, sedikit fluktuasi. Nah, setelah itu dia akan naik lagi. Dan kalau dia akan naik lagi, tidak tertutup kemungkinan ya kembali lagi saya bilang dia akan coba naik sampai misalnya di sini ya. Nah, ini dia. Skenario. Sorry. Nah, ini skenario pertama. Oke. Nah, ini skenario kedua. Nah, hal ini juga ditunjang dari berita yang tidak terlalu ada hari ini yang besar ya. Dia tidak terlalu besar berita yang akan mengguncang bumi gold pada hari ini. Oleh karena itu rekan trader harap diperhatikan ya. Sekali lagi saya bilang harap diperhatikan di titik sini. Di titik sini rekan trader ya. Sabar, mana lagi itu. Nah, di titik sini. Oke, ya di titik situ ya. Sabar. Nah, di titik sinilah. Nah, di titik sini harap diperhatikan. Ya, kalau dia tembus artinya dia akan menuju ke level yang paling terendah di 1853. Habis itu tenaganya habis. Karena setelah ini berita malam itu kalau saya lihat dulu ya. Saya lihat di berita malam nanti ya,
untuk informasi malam nanti yang sudah tidak ada lagi, palingan di pertemuan tingkat tinggi aja nanti. Nah, untuk pertemuan tingkat tinggi kita akan lihat pada pukul 17.00 udah ya. Jam 1 udah lewat dia ya, udah lewat, jadi wajar lah ya. Barusan aja diceritakan. Nah, oleh karena itu ini yang akan menjadi pegangan buat rekan trader semuanya. Ya, ini yang akan menjadi pegangan untuk rekan trader semuanya. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa kemampuan gold masih tetap dia meraba-raba dan dia akan mempertimbangkan apa yang akan terjadi sampai minggu depan. Oleh karena itu saya bisa memprediksikan hari Senin masih ragu-ragu juga tuh. Puncaknya hari Selasa dan setelah itu kita akan tahu arah pergerakan gold ke depan kemana. Karena kita akan melihat arah pergerakan dolar Amerika kemana sampai hari Selasa. Ya, saya pikir hari Senin masih wait and see. Hari Selasa baru kita akan tahu arahnya kemana. Hari Rabu dan seterusnya kita udah bisa ukur keadaannya. Tapi oleh karena itu saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan penurunan masih saja terjadi dan terjadi. Oleh karena itu makanya saya bilang untuk mencapai 2000 Belanda masih jauh untuk gold. Belanda masih jauh, sangat jauh sekali untuk mencapai 2000 kurs untuk gold. Oke rekan trader, demikianlah kupas tuntas gold pada hari ini. Analisa juga apa yang telah saya berikan. Jangan telan mentah-mentah, jangan. Tapi tradinglah, beranalisalah dengan logika akal sehat. Gunakan logika akal sehat dalam bertransaksi atau bertrading. Kalau logika akal sehat tidak ada dalam trading, siap-siap kekecewaan akan terjadi. Oleh karena itu, untuk tidak kecewa dalam trading, gunakanlah logika akal sehat. Bagaimanakah logika akal sehat? Belajar, analisa, mencoba, memahami. Setelah sudah paham, silakan bertransaksi berdasarkan strategi yang Anda miliki. Sinyal dan lain-lain adalah referensi, tapi Andalah yang menentukan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader semuanya. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.